Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini channel saya bernama Nur Nafiiyah. Saat ini saya sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan. Riwayat pendidikan saya S1 dari Universitas Islam Lamongan, S2 saya dari Sekolah Tinggi Teknik Surabaya, dan S3 di ITS mulai tahun 2019. Kemudian beberapa penelitian saya bisa dicek di Google Scholar dengan nama Nur Nafiiyah, ya, sama seperti nama channelnya. Untuk aplikasi yang pernah saya upload di Play Store, pertama terkait prediksi hasil panen kacang hijau, ini tahun 2018, dan insya Allah kalau dicari tidak ada, sudah expired mungkin ya. Terus yang kedua adalah aplikasi terkait menentukan status balita, mulai dari berat, mulai dari tinggi, ya, jadi status gizi balitanya. Di situ namanya yaitu Gita, nanti bisa dicek Gita atau Subayu Gita. Dan aplikasi yang pernah saya kerjakan nanti bisa dicek di GitHub dengan nama Nurnaf, ya, di repositori. Buku yang pernah saya terbitkan yaitu terkait buku cerdasan buatan, buku pengolahan citra digital, dan data mining. Saya juga mempunyai usaha yang bernama Nayafada Academy. Nanti bisa di googling ya terkait apa, kursus apa saja. Ya. Langsung saya mulai. Materi yang mau saya sampaikan adalah metode-metode yang ada atau yang bisa digunakan untuk melakukan klasifikasi. Metode yang saya tulis ini, selain saya sudah pernah mengerjakan, di video saya juga sudah ada. Jadi video-video saya sudah ada terkait ini ya, metode-metode ini. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi yaitu mengkelompokkan atau mengkelaskan atau mengklasifikasikan. Di sini lebih tepatnya nanti hasil outputnya adalah berupa kelas ya, hasil outputnya berupa kelas, hasilnya berupa kategori. Contoh kategori itu misalkan tinggi, rendah, banyak, sedikit, terus panas, dingin. Nah, itu adalah kategori. Nah, untuk melakukan klasifikasi, syarat utamanya yaitu data harus lengkap dengan kelas ya. Contohnya ini data yang ada dalam tabel. Nah, ini yang ada dalam tabel ini. Maka yang namanya mau melakukan klasifikasi itu sudah harus lengkap. Mana yang sebagai kelas output, contoh kalau ini adalah case ya, kelas outputnya, dan mana yang sebagai variabel input ya. Jadi kalau melakukan klasifikasi, langkah utama ya, kunci utamanya adalah data yang kita punya, tabelnya itu sudah lengkap dengan kelasnya. Kelasnya setiap baris, kalau misalkan data dalam bentuk gambar, berarti setiap gambar itu sudah tahu ini kelasnya apa. Gambar ke-1 kelas apa, gambar kedua kelas apa ya, jadi harus lengkap dengan kelasnya. Terus yang kedua, kunci yang kedua adalah pahami bahwa metode tersebut itu variabelnya harus berupa apa. Apakah harus dalam bentuk angka, apakah harus dalam bentuk kategori. Nah, ini sudah saya kasih keterangan bahwa untuk metode naive Bayes dan decision tree, data variabel input itu lebih baik dalam bentuk kategori. Contoh, kalau di sini berarti yang lebih bagus datanya sudah dalam bentuk kayak gini. Ini kategori ya, negara, ini dalam bentuk kategori. Contoh lagi data dalam bentuk kategori. Nah, ini good, bad. Nah, lebih bagus dalam seperti ini. Atau old. Nah, ini mungkin kelas lainnya ada. Misalkan York apa sih, intinya muda, York muda ya. Jadi kelas dalam bentuk kelas atau kategori ya, itu lebih bagus. Jadi untuk
metode naik bias, decision tree itu datanya lebih bagus seperti ini. Yang F5, F1, F5 itu variabel 1, F5 itu variabel 5. Terus kelasnya dalam seperti ini ya. Terus metode yang dalam bentuk angka yaitu KNN, neural network, SVM itu lebih bagus datanya dalam bentuk angka. Contoh data dalam bentuk angka, nah ini dalam bentuk angka. Jadi F2, F3, F4 itu bagus untuk metode KNN, neural network atau SVM. Nah itu. Nah nanti kelasnya apakah juga harus dalam bentuk angka? Iya, dibuat dalam bentuk angka. Jadi dibuat dalam bentuk 1, 2 kayak gitu. Itu lebih bagus seperti itu ya. 1, 2 itu kan nanti dalam bentuk angka, tapi angkanya kan dalam bentuk angka ordinal. Jadi istilahnya itu 1 maksudnya apa, 2 maksudnya apa, 3 maksudnya apa. Itu ya penjelasannya. Jadi bukan angka yang kontinu ya, bukan angka yang kontinu. Selanjutnya penjelasan masing-masing metode ya. Yang pertama naik bias. Cara kerja naik bias yang harus kita pahami adalah dataset yang dalam bentuk kategori tadi, yang lebih baik dalam bentuk kategori itu langsung dihitung ya, dihitung menggunakan persamaan ini, probabilitas ini. Jadi data yang kita punya, dataset yang kita punya itu langsung dihitung terhadap data query ya, atau data query terhadap dataset seperti itu. Jadi dia tidak ada istilah melakukan proses pembelajaran ya. Dia murni data yang kita punya itu langsung dihitung. Jadi data query itu yang kita inputkan. Misalkan saya mau menentukan ini, ada data baru. Nah, itu langsung dihitung dengan rumus probabilitas ini. Nah, proses perhitungannya itulah yang dinamakan dengan proses pembelajaran ya. Proses perhitungannya itu proses pembelajaran. Nanti outputnya berupa kelas. Contoh misalkan saya mempunyai data, misalkan ada variabel good sama old ini ya, F1 sama F5. Kelasnya normal sama abnormal misalkan. Nah, di situ nanti kalau ada data baru misalkan inputannya adalah bad, inputan yang kedua adalah yolk, outputnya apa? Nah, itu nanti dihitungnya menggunakan persamaan ini ya, persamaan probabilitas. Seperti itu. Jadi proses pembelajarannya langsung di sini. Nah, ini yang saya kasih tanda. Itu naik bias ya. Terus metode yang kedua yaitu decision tree. Baik decision tree menggunakan C4.5, ID3 ataupun CHART, semuanya sama tahapannya seperti ini. Jadi dataset yang kita punya dalam bentuk lengkap tadi sudah ada variabel inputnya apa, labelnya apa, itu dilakukan training. Trainingnya ya menghitung entropi, menghitung gain ya. Gain itu untuk mendapatkan mana induk yang tertinggi. Nah, terus nanti dari situ akan dihasilkan sebuah tree atau pohon. Baik metode ID3, C4.5 ataupun CHART ya, akan dihasilkan tree. Nah, dari tree itu akan kita konversi ke dalam bentuk rule. Jadi di video saya bisa dicek di channel Nur Navia di sini. Nah, itu ada pembahasan terkait ID3, klasifikasi ID3, membahas terkait metode naik bias juga ada di playlist ini, lebih banyak malah pembahasannya. Nah, di sini ya. Jadi metode apa itu mempunyai cara kerja yang berbeda ya, mempunyai cara kerja yang berbeda atau istilahnya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Terus nanti kalau kita mau menginputkan data baru ini masuk kelas apa, langkahnya adalah hasil dari rule tadi. Hasil dari rule itu dicek. Jadi data yang kita inputkan itu diproses penentuan ini. Jadi rule yang kita pakai tadi yaitu digunakan untuk menentukan, oh ini kalau inputnya seperti ini maka outputnya apa. Jadi rule itu contohnya seperti apa? Kalau saya tuliskan contoh dari rule tadi, mohon maaf ya, nah, saya geser dulu. Contoh dari rule yaitu
if jika A sama dengan A kecil, N, B sama dengan B kecil, then X misalkan. Nah, ini adalah rule. Jadi rule itu ada sisi kiri itu sebelum then, dan sisi kanan itu setelah then. Jadi ada left sama right, ya kayak gitu ya. Atau ada evident itu adalah variabel input, dan ada hipotesa atau kelasnya, ya, itu rule. Sehingga kalau ada variabel inputnya apa, kemudian nanti ditentukan dari rule-nya, hasilnya berupa kelas. Ini decision tree ya. Terus tahapan berikutnya adalah KNN. Cara kerja KNN tidak beda jauh dengan naive Bayes. Yang berbeda adalah datanya saja. Datanya lebih baik dalam bentuk angka, ya, dalam bentuk angka. Cara kerjanya, dataset yang sudah dalam bentuk angka tadi dan labelnya itu ada proses pembelajarannya, yaitu dihitung jaraknya, Euclidean distance. Jaraknya itu bisa macam-macam ya, bisa menggunakan rumus Euclidean distance, ada bisa menggunakan Manhattan distance atau Block City distance. Nah, itu cara menghitung jarak. Jadi data yang kita inputkan, data baru ini itu akan dihitung berdasarkan data yang kita punya, ya, yang kita punya datasetnya dengan rumus ini, jarak. Hasil outputnya tetap dalam bentuk kelas. Jadi hasil jarak terkecil sampai terbesar diurutkan. Nah, yang terkecil itu kelasnya apa? Nah, itu yang menjadi output. Jadi outputnya kelas. Terus metode yang terakhir adalah SVM. Selain metode yang saya sebutkan, masih banyak metode lainnya. Kenapa kok saya hanya menyebutkan ini? Karena yang pertama, beberapa sudah pernah saya gunakan untuk penelitian. Nanti bisa dicek di Google Scholar penelitian-penelitian saya. Atau juga sudah pernah saya buat dalam bentuk video. Nanti bisa dicek di video ini. Ya. Terkait apa saja yang pernah saya bahas. Bisa dicek di sini, materi terkait kecerdasan buatan dan pengolahan citra digital. Atau di sini, klasifikasi. Ya, saya lanjut. Untuk yang SVM, cara kerjanya data sama ya, ada proses training ya. Proses trainingnya itu untuk menghasilkan bobot. Bobotnya itu yang ini loh, simbol W, simbol B itu bobot ya. Jadi trainingnya itu akan menghitung data, terus ada proses inisialisasi bobot, ada proses inisialisasi bias. B itu bias, selalu bernilai 1 ya bias itu, sehingga B itu ya bobot biasnya, W itu bobot terhadap variabel X1, X2 dan seterusnya. Nanti dihitung untuk menghasilkan hyperplane. Hyperplane itu berupa persamaan ya, persamaannya tidak beda jauh seperti ini. Jadi sigma WI kali XI ditambah B, seperti ini persamaannya. Nah, hasil persamaan inilah yang dipakai untuk menentukan kelasnya. Jadi data ini lebih baik dalam bentuk angka ya, SVM itu lebih bagus dalam bentuk angka datanya. Jadi yang dalam bentuk angka contohnya adalah neural network sama KNN ya. Terus nanti proses penentuannya untuk menentukan kelas barunya, yaitu data yang kita inputkan dihitung terhadap hasil persamaan tadi. Terus ditentukan, oh kalau dia jaraknya lebih dari sekian atau lebih dari ini, maka dia adalah kelas apa, lebih dari ini kelas apa. Seperti itu cara kerja SVM. Jadi SVM itu salah satu metode dari neural network ya, salah satu metode dari neural network, atau saya buat atau ya, jaringan saraf tiruan. Jadi metode jaringan saraf tiruan itu ada backpropagation atau multi-layer perceptron, ada juga SVM. Cara kerjanya seperti ini. Jadi trainingnya itu untuk menghasilkan persamaan. Persamaannya tidak beda jauh seperti ini ya rumusnya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika penjelasan saya ada yang salah atau kurang jelas, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.